Wih, kamera Pin udah balik nih. Asik. Hai teman-teman, nama aku Arvin. Oke teman-teman, jadi sekarang udah tanggal 26 Maret jam 08.08 pagi. Oke, jadi kalian gimana kabarnya selama 2 minggu kameraku rusak? By the way, buat teman-teman yang belum tahu, sekarang ini kan posisinya aku tuh harus ngedit 3 kategori video ya. Yang pertama video praktek kerja magang aku, terus ngedit video YouTuber X, dan ngedit videoku sendiri. Nah, jujur belakangan ini aku agak jenuh di rumah sih teman-teman. Karena berada di ruangan yang sama secara terus-menerus. Kalian ada yang ngerasain sama kayak aku, komen di bawah, oke? Apalagi kerjaan aku ngedit kan, yang dimana itu 1 jam atau 2 jam tuh belum tentu selesai. Bisa berbelas-belas jam teman-teman. Nah, kebetulan banget teman-teman, salah satu YouTube konten kreator favorit aku yang namanya Leonardo Edwin, 2 hari yang lalu itu tanggal 24 Maret, dia baru upload satu video yang dimana dia tuh pergi ke Perpustakaan Nasional di Jakarta. Ketika aku nonton video dia, aku ngerasa kayak, kok di sana enak banget, tenang, suasananya hening. Oke, jadi video kali ini aku pengen pergi ke Perpustakaan Nasional teman-teman untuk mencari suasana kerja baru. Aku nggak bakal sering-sering juga sih pergi ke sana. Mungkin beberapa kali aja dalam sebulan karena aku agak jauh ya dari sini, mohon maaf. Oke, jadi nggak usah pakai lama lagi, langsung aja kita beres-beres. Oke teman-teman, jadi sembari beres-beres, aku pengen sambil kasih tips juga buat kalian yang mungkin pengen day out atau berpergian di masa pandemi ini. Dan ini berdasarkan pendapatku secara pribadi ya, jadi kalau misalkan ada salah-salah ya aku mohon maaf. Tips yang pertama adalah, kalau misalkan teman-teman pengen berpergian tapi urusannya nggak urgent banget, aku saranin kayaknya nggak usah deh. Selama ini aku pun juga cuma di rumah doang. Tapi aku pergi ke tempat magangku sih seminggu sekali, itu pun karena wajib. Terus memangnya sekarang keluar ke perpustakaan urgent kok? Ini sebenarnya berkaitan sama kesehatan mental ya teman-teman. Ketika kita berada di sebuah tempat yang sama secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, kita tuh bisa terganggu secara mental. Kita bisa kehilangan motivasi lah, kita bisa kehilangan semangat dan segala macem. Nah, itu yang aku rasain belakangan ini. Oke, jadi yang pertama ini aku bawa 1 masker. Ini masker yang aku pakai sama 2 masker cadangan. Hah, emangnya kenapa harus bawa cadangan sih kok? Karena teman-teman, kemarin tuh aku pakai masker, terus talinya putus. Terus di sini aku juga bawa hand sanitizer sama disinfektan. Jujur aku agak takut bawa tripod sih teman-teman, karena ini kan syutingnya di perpustakaan. Takutnya kalau misalkan aku pasang tripod kesana tuh heboh banget. Tapi aku udah tanya admin perpustakaannya dari Instagram sih teman-teman, dan katanya nggak apa-apa selama tidak mengganggu pengunjung lain. Terus aku juga tentunya bawa laptop, casan sama mouse, karena kesana aku juga pengen kerja gitu kan. Terus jangan lupa juga buat bawa uang cash teman-teman. Ya meskipun sekarang udah dominan banget cashless, atau kalau misalkan kita pengen bayar sesuatu, ya as simple as scanning QR codes or using mobile application, tapi nggak menutup kemungkinan ada beberapa tempat yang mungkin tidak menyediakan pembayaran secara online. Kayaknya udah sih itu doang. Oh, jangan lupa juga untuk bawa casan kamera, karena aku yakin baterai kameraku tidak akan cukup untuk ngevlog dari pergi sampai pulang ke rumah ya. Casan HP nggak usah, karena HP aku udah full baterainya. Ini adalah topi kupluk rajut yang aku bikin sendiri. Nah, iya. Terus ini juga bisa dibalik teman-teman. Ini kan lipatannya putih, luarnya hitam, jadi kayak gini. Nah, begitu. Ini suatu kebanggaan sendiri sih bisa bikin topi kayak gini gitu kan. Oke, jadi aku rasa persiapan aku segitu aja sih. Dan aku bakal lanjut sharing tipsnya seiring berjalannya video teman-teman. Ya, jadi sampai ketemu nanti teman-teman ketika aku udah pengen berangkat, oke? Oke teman-teman, jadi aku udah sampai di stasiun terdekat dari rumahku, dan aku kalau kemana-mana lebih sering pakai kereta sih daripada aku naik motor langsung gitu kan. Karena aku merasa kalau misalkan naik motor langsung, yang pertama tuh capek, terus yang kedua apalagi lagi pandemi kayak gini, jadi sebisa mungkin untuk menghindari keramaian teman-teman. Itu kayak kereta aku deh. Oh my god, oh my god, oh my god. Stasiun berikutnya, stasiun Transit Duri. Oke teman-teman, jadi aku udah sampai di stasiun Duri. Nah, karena stasiun Duri ini adalah stasiun transit, jadi pasti semua orang tuh bakal turun di sini teman-teman. Entah mereka mau lanjut ke destinasi berikutnya atau mungkin mereka cuma mau sampai di sini doang. Nah, tips dari aku kalau misalkan kita pengen menghindari kerumunan yang dimana semua orang turun dari kereta, kalian bisa kayak aku, turunnya pas udah agak sepi. Jadi di belakang aku itu udah nggak ada orang sama sekali. Jadi meskipun kita berada di ruang publik, kita tetap jaga jarak teman-teman.
Terus biasanya kalau misalkan aku udah sampai di stasiun Transit Duri, aku tuh nggak lanjutin perjalanan teman-teman. Aku cukup sampai sini aja. Habis itu aku bakal naik ojek online ke lokasi yang pengen aku datengin. Oke, jadi aku pesan ojek online dari stasiun Duri ke Indonesia National Library. Dan di sini harganya cuma 19.000. Oke, jadi driver aku udah sampai di sana. Sebenarnya kalau misalkan aku pengen berhenti di stasiun yang terdekat dari Perpustakaan Nasional bisa sih teman-teman. Cuma kalau dari sini tuh harus transit beberapa kali lagi, terus juga harus lewatin sekitar 5 lebih stasiun gitu kan. Kita lebih baik boros sedikit daripada pas sampai tempat kita udah capek gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa lah. Oke Pak, nama saya Arvinio sesuai destinasi ya. Dibatasin orang di dalam 2000. Sudah habis kuotanya tuh orang. Setiap orang itu sebenarnya wajib akses ini mendapatkan QR code atau tiket masuknya. Mas belum tahu sebelum gimana? Belum tahu. Coba besok mau kesini lagi nih. Kamu lihat ini atau lihat medsos kita ya di Instagram. Oke. Ntar nggak apa-apa. Sorry ya Pak ya. Jauh-jauh kajian. Arvin baru datang sudah buat kekacauan. Wow, ini keren banget sih seriusan deh. Ternyata aku tuh baru di sana. Jadi aku belum kesini teman-teman. Oh, ini tuh di sana. Walah, aku pengen ngeliat gedungnya segede apa teman-teman. Aku nggak tahu ternyata kuotanya bakal habis secepat ini teman-teman. Aku pikir tuh kayak jam 12, jam 1 baru habis gitu kan. Tapi ternyata ini baru jam berapa? Baru jam 10.15. Tapi sebelum aku ngeliat besarnya gedung Perpustakaan Nasional ini, aku pengen puas-puasin ngeliat galeri dulu sih. Karena aku suka banget sama museum-museum kayak gini teman-teman. Dari zaman-zaman sekolah, aku tuh kalau misalkan ada field trip atau mungkin pergi-pergi dari sekolah ke museum, ke apa sih namanya, ke tempat-tempat bersejarah gitu, aku pasti selalu paling amat gitu loh. Oke, jadi sekarang aku ada di ruang aksara. Jadi aksara itu adalah suatu sistem simbol visual yang tertera pada kertas ataupun media lainnya, kayak batu, kayu, kain, dan lain sebagainya. Nah, dulu tuh digunakan untuk mengungkapkan unsur-unsur ekspresif teman-teman dalam bentuk bahasa. Kok tahu dari mana? Aku baca. Aku tuh sebenarnya di sini nggak mau lama-lama atau gak, karena aku harus ngurus kerjaan aku kan. Tapi karena suka banget sama beginian, aku tuh nggak bisa nahan tau gak. Wah, ini ruang kerja idaman sih. Aku tuh demen banget ngeliatin yang begini-beginian tau gak. Ih, ada pensil bulunya lucu banget. Ini namanya adalah kertas Eropa. Wow, ini keren banget asli. Aku suka banget sama tipe-tipe gambar kayak gini teman-teman. Nggak bisa. Ntar kalau kelamaan di galeri kita nggak kerja-kerja. Oke teman-teman, jadi sekarang aku ada di ruang locker. Jadi kita tuh nggak boleh bawa semua barang-barang kita ke dalam perpus, tapi harus dititipin gitu. Paling yang dibawa itu yang penting-penting aja, contohnya kayak laptop, kamera, HP, yang barang-barang elektronik gitulah. Locker aku nomor 78. Widih. Oke, jadi ini adalah barang-barang yang akan aku bawa ke atas teman-teman. Oke, kita pergi ke atas. Aku butuh casan teman-teman. Teman-teman, jadi sekarang ini aku udah di lantai 24 dan kalian harus lihat di depan aku sekarang ada apa. Ini view-nya bener-bener keren banget sih teman-teman. Aku jarang-jarang tau gak ngelihat kota dari atas begini ya. Bahkan ini pertama kalinya deh mungkin. Hehehe. Di sana banyak juga orang-orang yang lagi kerja. Jadi ini tempat duduknya agak luas ya teman-teman. Terus di samping sini ada kayak semacam meja untuk kita taruh laptop dan segala macam. Nah sebenarnya aku pengen ajak kalian untuk keliling-keliling dulu kan sebelum aku mulai kerja. Tapi karena baterai kameraku udah mau habis, jadi kayaknya aku bakal ngecas dulu. Nah sembari nunggu baterainya penuh aku bakal kerja. Dan mungkin akan jauh lebih enak kalau misalkan aku selesai kerjaan aku dulu, baru aku ajak kalian keliling-keliling gitu loh. Ya jadi sampai ketemu nanti ketika baterai kameraku udah penuh. Oke?
Oke teman-teman, jadi baterai kameraku sudah terisi satunya lagi masih dicas. Dan sekarang aku pengen kasih lihat ke kalian apa yang sedang aku lakukan. Oke, jadi di sini aku lagi bikin video pembelajaran, tapi ini lebih ke yang animasinya teman-teman. Etika adalah cabang filsafat yang berurusan dengan masalah benar dan salah dalam kehidupan manusia. Nah, terus aku bikin animasi-animasinya ini bukan sesuka hati aku teman-teman, tapi kayak ada panduannya gitu loh. Nih, jadi aku tuh harus susun semuanya seperti ini. Kapan dosen yang ngomong, kapan dikasih animasinya, kapan ditaruh ini tuh segala macem. Ada dari detik keberapa sampai keberapa, penjelasannya apa, terus aku harus tampilin bagian ini. Dan ini disebut sebagai storyboard. Jadi kalau dalam dunia film, biasanya storyboard itu dirancang sama sutradara dan penata kamera teman-teman. Nah, itu semacam kayak gambar-gambar yang memberikan panduan ketika pengen proses produksi. Jadi kayak shot apa yang harus diambil, angle kameranya seperti apa, dan segala macem. Nah, tapi kalau untuk video magangku ini, storyboardnya ya sebatas panduan doang. Dan sepertinya sekarang aku harus berberes teman-teman karena baterai laptop aku udah mau habis. Oke teman-teman, jadi sekarang ini kan aku lagi di lantai 24, lantai paling tingginya Perpustakaan Nasional kan. Dan sekarang aku pengen ajak kalian untuk lihat ke luarnya. Kita bakal lihat pemandangan, oke? Wow. Wah, ini keren banget sih, sumpah. Bener-bener luas banget asli. Buat anak rumahan kayak aku, ini tuh amazing banget, oke? FYI, aku hampir lupa bilang sama kalian kalau Perpustakaan Nasional Indonesia ini adalah perpustakaan tertinggi di dunia teman-teman. Tingginya itu sampai 126,63 meter. Terus dia ada 24 lantai dan 3 lantai bawah tanah. Jadi totalnya 27. Oke, jadi kayaknya aku akan menghabiskan sisa waktu aku untuk keliling-keliling supaya aku bisa kasih lihat ke kalian juga. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke dalam, oke? Oke teman-teman, jadi sekarang udah jam 13.59. Perpustakaannya ini kan tutup jam 4 sore dan aku tinggal punya sisa waktu 2 jam doang untuk explore. Tapi sebelumnya, perkenalkan, ini adalah siapa tadi namanya aku lupa. Kirana. Dia datang jauh-jauh dari Depok, katanya gara-gara nonton videonya Leo juga. Tadi aku sama Kirana juga udah berbincang lumayan banyak karena ternyata dia pernah nontonin video aku yang apa? Yang waktu aku sakit COVID di rumah sakit itu dia pernah nonton. Aku juga kaget tiba-tiba dia tegur kan, "Kak, yang di rumah sakit Wisma Atlet ya." Nice to meet you Kirana. Terima kasih banyak udah mau masuk ke dalam vlog ya. Nah, sebenarnya kerjaan aku tuh belum selesai, kayak setengahnya juga belum sampai. Cuma laptop aku keburu habis baterainya. Terus kenapa nggak dicas aja kok laptopnya? Karena tadi orang di sebelahku yang namanya Kirana itu dia baterai HP-nya lowbat teman-teman. Jadi ya udah, berhubung kerjaan aku juga deadline-nya hari Senin, aku kasih slot casan laptop aku ke dia. Oke, jadi kebetulan aku mau ke lantai 19 dan di sini ada Kirana juga. Ya, ada kartu anggotanya. Oh, harus ada kartu anggota ya? Kalau di sini wajib pakai kartu anggota. Oke deh, sip. Karena kita mendatanya berdasarkan nomor anggota. Oh ya, oke. Masih mau masuk? Aku bikin dulu kayak ke bawah. Kayak fotonya sudah habis. Jadi ini ruang yang ada banyak komputer teman-teman. Kalau misalkan kita pengen kerja di sini bisa. Wah, ini enak banget sih. Aku tuh pengen banget kerja di tempat yang lesehan kayak gini teman-teman. Kayak next time kayaknya aku bakal kesini. Oke, terima kasih Kirana sudah ngajak jalan-jalan. Dia pengen ke lantai 12, aku pengen ke lantai 4 buat makan. Aku baru pengen ngomong kalau aku tuh di lantai 4. Terus tiba-tiba aku salfok sama ini. Sebagai anak kuliah film, aku tidak boleh melupakan leluhur-leluhur yang sudah ada ya. Dan di lantai 4 ini ada kantin. Di sini ada berbagai macam pilihan makanan, tapi kayaknya aku pengen makan bakso. Jadi kalau misalkan kita udah pesan, kita bakal dikasih ini, habis itu kita langsung bayar. Berapa? 15.000. Aku udah bilang kan kita harus bawa uang cash. Kasih Mbak. Ini kantinnya lumayan luas banget sih teman-teman. Kasih Mas ya. Ini ada lagi. Apa? Ini ada lagi. Nggak ada ini. Oke teman-teman, jadi ini adalah baksonya. 15.000 sepertinya worth it ya. Di sini isinya ada 5 butir bakso, mie, bihun, sayur, bawang goreng dan kuah tentunya. Dan ini sambalnya tentu aja kita harus pakai semua. Wih.
Nah, sebenarnya aku pengen bikin ala-ala food review gitu kan sebentar. Tapi berhubung baterai kamera aku tinggal sedikit teman-teman, jadi kayaknya aku nggak bisa. Karena ntar ke bawah aku masih pengen rekam-rekam lagi kan, dan baterai kamera aku yang ini udah habis. Ya, jadi sekarang aku pengen makan dulu teman-teman, dan sampai ketemu nanti ketika aku udah selesai makan. Oke? Oke teman-teman, jadi aku udah selesai makan dan sekarang aku pengen kembali ke ruang locker buat kembaliin barang-barang aku ke dalam tas dan aku pengen pulang. Oke, let's go. Ayo kita kembaliin tas dan kuncinya. Kasih ya Mbak ya. Iya. Oke teman-teman, jadi aku udah sampai rumah dan baru selesai mandi. Dan sekarang ini udah jam 17.54 sore. Sebagai orang yang udah pernah kena COVID teman-teman, kalau misalkan teman-teman abis dari luar kayak aku tadi, sebisa mungkin itu nggak usah mampir-mampir lagi. Nggak usah mampir ke mall, nggak usah mampir ke rumah temen. Apalagi ke rumah temen ya. Waktu aku sekeluarga kena COVID, itu kan sebenarnya yang bawa virusnya ke rumah kan papaku ya. Karena waktu itu papaku tuh pergi kemana, terus mampir lagi kemana, sampai ke rumah kebawa deh virusnya. Tips yang berikutnya, kalau misalkan kita udah sampai rumah, please jangan ada interaksi sama siapa-siapa dulu. Orang tua, kayak kakak, adik, atau bahkan hewan peliharaan, jangan dulu teman-teman. Langsung taruh barang, ambil handuk, pergi ke kamar mandi ya. Dan jangan lupa juga baju yang tadi kita pakai keluar rumah tuh semuanya langsung dicuci ya teman-teman. Dan yang terakhir, barang-barang yang tadi kita bawa keluar rumah langsung disemprot pakai disinfektan teman-teman. Di depan aku ini ada tas laptop, topi kupluk, dompet, earphone, sepatu, tripod, tas tripod, dan ini semua udah aku semprot pakai disinfektan. Nah, kalau untuk barang-barang elektronik kan kita nggak mungkin semprot langsung kan karena takut rusak. Jadi biasanya aku semprot dulu ke tisu, baru aku lap ke barangnya. Ya, aku rasa jadi segitu aja sih teman-teman. Dan semoga tips yang aku berikan di sepanjang video ini bisa berguna buat kalian, oke? Tapi tetap yang nomor satu adalah kalau misalkan tidak urgent banget, tidak usah keluar rumah. Ini aku baru bangun tidur karena jujur tadi aku ngantuk banget teman-teman. Ini kan pertama kalinya aku datang ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya. Dan jujur aku merasa berkesan banget sih. Tapi sangat disayangkan banget teman-teman pas aku nyampe perpustakaannya tuh kuotanya udah 0 ya. Tapi ya aku bersyukur lah masih bisa dikasih masuk. Dan aku mohon maaf juga karena aku nggak sempat kasih lihat banyak hal sama kalian di video kali ini. Tapi ya terlepas dari itu semua teman-teman, aku harap video kali ini bisa bermanfaat. Nama aku Arvinius Hidayat dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! FYI, ini aku kayaknya agak sedikit berantakan ya, mohon maaf nih. Rambut aku tuh udah sepanjang ini loh, seriusan deh. September tahun ini udah 4 tahun tau gak? Aku di sini catat poin-poin kan, kayak apa aja yang harus aku omongin. Cuma tiba-tiba kok aku lupa ya tulisan aku sendiri. Aku juga baik-baik aja sih, nggak nanya. Oke teman-teman, jadi sembari beres-beres, aku juga pengen kasih tips sama kalian buat yang pengen day out atau berpergian semasa pandemi. Di masa pandemi ini, salah ngomong, sorry. Jujur sebenarnya aku agak takut sih teman-teman. Ngeblur dong, jangan ngeblur dong. Dan aku bakal sharing tipsnya juga Oke, kelar. Oke. Yuk. Dikunci stang deh, enggak? Kunci. Enggak usah dikunci deh. Nggak usah dikunci stang? Ya, Oke, bentar. Tunggu kok, ya. Oke, iya. Nah, tips yang pengen aku kasih ke kalian lagi adalah, oke teman-teman, jadi aku udah sampai di stasiun Duri. Nah, karena aku terang banget. Bentar. Oke teman-teman, jadi sekarang aku ada di ruang locker. Gitu. Ini aku harus ngulang-ngulang atau gak malu-maluin tau gak? Oke teman-teman, jadi ini adalah baksonya. Tangan aku tuh pegel loh kalau nggak pakai tripod ya. Soalnya lengan aku kan kurus banget ya teman-teman nih. Tuh, kecil banget kan. Jadi sekalinya pegang kamera tuh kayak harus ganti-ganti tangan gitu loh. Di depan aku ini ada tas laptop, topi kupluk, dompet, earphone, sepatu, tripod, tas tripod. Itu apa sih, nggak jelas, ganggu. Hush. Oke, jadi sekarang aku pengen istirahat dulu sebentar teman-teman. Karena tadi kan aku sepanjang di kereta berdiri ya. Dan kereta itu kan kayak goyang-goyang gitu, ya gak sih? Nah, aku tuh pas sampai rumah ngeliat sekeliling aku kayak goyang-goyang gitu, ngerti gak sih? Dan sekarang kepala aku agak pusing ya, seriusan deh. Ini kayak anak rumahan yang gak pernah keluar rumah ya kayak gini nih. Kayaknya kalau misalkan aku pengen vlog keluar rumah kayak gini, aku harus beli baterai lagi deh. Kayak nggak lucu gitu, masa vlognya putus-putus gara-gara baterai. No.